Shalom, selamat berjumpa kembali bersama kami di dalam program Saat Teduh. Ya, kenalkan, saya Erna. Ya, senang sekali bisa menyapa jemaat Tuhan, teman-teman semua dimanapun berada, ya, bersama dengan program Saat Teduh pada hari ini. Ya, sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami merasakan anugerah Allah, kami merasakan pengorbanan Kristus yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari itulah yang menuntun kami untuk senantiasa kami menyadari akan anugerah yang begitu besar di dalam hidup kami, dan itulah yang memampukan kami untuk menjalani setiap kehidupan kami dan panggilan kami masing-masing di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan yang memimpin kami, berbicara kepada kami sesuai dengan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ibrani 7 ayat yang ke-11. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamat yang tidak dapat beralih kepada orang lain, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ayat pokok dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya kembali. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
Judul saat teduh kita pada hari ini adalah Yesus selalu ada bagi kita. Ya, mungkin ini adalah suatu pengharapan ya dari judulnya ini suatu pengharapan yang begitu menenangkan jiwa kita gitu ya, bahwa Yesus selalu ada bagi kita. Ya, saya adalah seorang ibu rumah tangga sambil mendukung suami ya, sebagai gembala di gereja. Ya, saya juga adalah seorang ibu rumah tangga yang membesarkan 3 anak yang masih kecil. Ya, di dalam keseharian ya, ketika saya harus mendampingi anak-anak, membesarkan anak-anak dengan usia yang sangat berdekatan gitu ya. Setiap kali berganti hari atau berganti bulan gitu ya, sama seperti kali ini adalah tanggal 2 Juli gitu ya. Setiap kali saya bisa melewati setiap bulan itu menjadi suatu kelegaan tersendiri bagi saya gitu ya, karena setidaknya saya sudah bisa melewati hari-hari yang sudah berlalu gitu, yang setiap hari saya harus jalani gitu ya. Nah, sama seperti mungkin teman-teman jemaat Tuhan yang bekerja ketika harus menyelesaikan suatu proyek gitu ya. Nah, mungkin ada suatu kelegaan ketika kita bisa menyelesaikan tugas kita gitu ya. Nah, ya mungkin di penghujungnya tugas tanggung jawab itu selesai, wah betapa leganya gitu ya. Nah, mungkin juga sama seperti ketika kita dipanggil Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, kemudian kita juga menangkap visi yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian kita juga menjalankan panggilan kita masing-masing. Nah, mungkin terkadang kita juga merasa lelah gitu ya, menjalani semua tugas dan tanggung jawab panggilan kita masing-masing dengan mungkin berbagai macam tugas di gereja yang diberikan, atau mungkin punya tanggung jawab bagaimana harus membimbing orang-orang yang kita kenalkan tentang Tuhan gitu. Mungkin rasanya ada kita menemukan suatu kelelahan gitu ya di dalam menjalani semua tugas tanggung jawab itu gitu. Nah, mungkin kita juga seringkali mendambakan bagaimana tugas ini bisa cepat berlalu, bisa cepat selesai gitu ya. Nah, kali ini kita merenungkan gitu ya, bagaimana ketika Yesus sudah menyelesaikan semuanya gitu ya. Nah, kalau pada zaman dahulu ketika umat Allah ingin datang kepada Allah gitu, harus melalui perantara, yaitu para imam. Ketika mereka ingin mempersembahkan korban bagi Allah gitu ya, nggak bisa langsung, tetapi harus melalui imam gitu. Nah, di Ibrani yang tadi kita baca pun, di perikop yang kita baca, nah imam sendiri pun mereka terbatas gitu ya. Mereka pun harus mengambil pengampunan dulu, mengambil waktu untuk mereka bisa diampuni dulu oleh Allah gitu, baru mereka bisa melayani umat gitu ya. Nah, di perikop tadi dijelaskan bahwa Tuhan melalui Yesus sebagai imam agung, dia sudah menyelesaikan semuanya gitu. Nah, mungkin dalam perjalanan kita juga ya, kita apa gitu aplikasinya bagi hidup kita dengan kita percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikan segalanya ya. Mungkin seperti yang tadi saya bilang ya, dalam perjalanan kita mungkin kita mengalami kelelahan, mungkin kita merasanya tidak sanggup gitu. Nah, kalau kita renungkan firman yang hari ini kita baca bersama-sama gitu, sebenarnya tugas itu sudah diselesaikan oleh Yesus gitu ya. Nah, kita ini apa perannya? Kalau Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya, apa peran kita? Nah, kita sebagai orang-orang yang dipanggil Allah, dipanggil untuk melayani Allah, untuk terlibat di dalam kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil keselamatan dan bekerja di dalam ladangnya gitu ya, terlibat dalam pelebaran kerajaan Allah ini adalah kita hanya sebagai alatnya gitu. Dia yang punya andil, dia yang punya ladang ini, kita hanya sebagai alatnya Allah gitu, sebagai penyampaian atau perpanjangan tangannya gitu ya. Jadi ya sebatas kita bisa lakukan tugas sesuai dengan panggilan kita masing-masing gitu ya. Nah, hal yang utama adalah Yesus sudah menyelesaikan semuanya gitu ya. Nah, di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala mungkin kelelahan kita gitu ya, mari kita mengingat bahwa semua itu adalah Tuhan yang menyelesaikan semuanya gitu. Ya, kita tanggung jawabnya adalah setia mengerjakan tugas dan panggilan kita gitu.
dan ujungnya adalah Tuhan yang menyelesaikannya gitu ya. Nah, biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kita di hari ini gitu ya, ketika kita menjalani kehidupan ini, apapun tugas kita, baik mungkin di pekerjaan kita pun mengalami kejenuhan, kita pun mengalami rasanya sulit sekali untuk melewati hari demi hari gitu ya, atau mungkin di gereja dengan tugas masing-masing yang gembala kita berikan kepada kita, mungkin kita juga jenuh gitu ya, mungkin kita juga capek gitu. Nah, mari kita mengingatkan firman ini bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya gitu ya, untuk menebus manusia dari dosa pun dia sudah selesaikan gitu. Nah, apalagi di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita melibatkan kita di dalamnya gitu ya. Dia adalah sang pemilik, dialah sang kreator gitu ya. Dialah yang memiliki rancangan terbesar di mana kita terlibat di dalamnya. Dia yang akan menyelesaikan semuanya. Nah, tugas kita adalah setia dan tetap mengerjakan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan ingat, seperti judul renungan kita pada hari ini, bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Terima kasih, mari kita sama-sama berdoa dan menjadikan renungan pada hari ini sebagai kekuatan dan inspirasi untuk kita terus melangkah menjalani hari ini. Ya. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur dan sangat bersukacita karena sesungguhnya Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sudah menyelesaikan semua pekerjaan-Mu, bahkan sampai kepada kesudahan zaman ini Tuhan. Ketika kami bekerja di ladang-Mu, ketika kami mengemban panggilan kami masing-masing, biarlah kami tetap fokus kepada Engkau yang telah menyelesaikan semuanya dan yang akan menyelesaikan semuanya ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia mengemban tugas kami masing-masing di dalam segala apapun yang kami lakukan, baik kami bekerja, baik apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami tetap yakin bahwa semuanya itu Tuhan sertai dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami tetap setia, itu adalah sebenarnya Engkau yang akan menyelesaikannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Ini doa dan ucapan syukur kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.